Tujuan proyek STEM 1. Mengolah kelapa menjadi minyak murni dengan metode fermentasi. 2. Menghasilkan VCO yang maksimal dengan ragi roti dan fermentor aluminium foil. 3. Memanfaatkan kelapa yang tidak dipakai menjadi minyak VCO yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. 4. Membuat kelapa menjadi minyak murni VCO yang dapat dijual untuk memenuhi ekonomi rumah. Video STEM Science, Technology, Engineering, and Math ini membahas tentang pengolahan buah kelapa menjadi VCO melalui proses fermentasi. Proses fermentasi ini dibantu dengan pemberian ragi roti untuk menambah biakan murni dari mikroba Saccharomyces cerevisiae. Dia angkat dari permasalahan salah satu pembuat VCO di Jemberana, Bali yang mengatakan bahwa pada suhu atau cuaca terlalu dingin, minyak yang dihasilkan sedikit. Oleh karena itu, untuk hasil maksimal dan menjaga suhu pada proses fermentasi, dibuatkan teknologi tepat guna, yaitu fermentor aluminium foil sederhana ini. Dengan rangkaian listrik dan juga aluminium yang ada dalam fermentor ini mempercepat dari proses fermentasi. Selesai juga tugas hari ini. Oh iya, sekarang kan ada jadwal ke kebun. Ada kelapa. Kira-kira mau dibuat apa ya? Mak, Luna dapat kelapa. Kira-kira kelapa ini bisa kita olah jadi apa ya? Kelapa bisa kita olah menjadi makanan dan minuman. Selain itu, kelapa juga bisa kita olah menjadi minyak. Oh, gitu ya. Iya, saudaranya Andi udah ada yang berpengalaman membuat minyak kelapa. Halo, Andi, aku punya kelapa banyak nih di rumah. Kamu kan punya saudara tuh yang udah berpengalaman membuat minyak kelapa, ya kan? Oke, makasih Andi. Hajar, saya Inyoman Andi Subarasti Megantara. Saya akan mewawancarai Ibu Nimade Wiratni yang sudah berpengalaman dalam pembuatan minyak VCO. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya dari tim Hajar STEM ingin mewawancarai Ibu mengenai pembuatan VCO. Dewi Ratni sebagai ibu rumah tangga. Apa bahan yang Ibu gunakan dalam pembuatan minyak VCO? Ya, bahan yang digunakan yang pertama tentu kelapa. Kelapa yang baik, kelapa yang tua di pohon. Kedua adalah air yang siap diminum atau air mineral. Langkah-langkah dalam membuat VCO. Ya, langkah-langkahnya yang pertama kelapanya itu dibelah. Setelah itu baru dikeluarkan dari batoknya, baru kita cuci bersih, kemudian ditiriskan. Nah, setelah tiris ini baru diparut. Kalau sudah selesai diparut, kita masukkan ke baskom. Kalau banyak, baskom yang lebih besar lagi selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam akan kelihatan seperti ini. Ada minyaknya. Ada ini yang ada di sini kebetulan yang sudah kami buat. Ini ada kanilnya di atas, kemudian ada minyak. Ini juga masih ada kanilnya dan ini air. Jadi ini kelihatannya ada 4 lapis di sini. Kalau cuacanya bagus biasanya minyaknya yang di atas, baru kanil, baru airnya. Pembuatan VCO, adakah kendala yang Ibu temukan? Ya, kendala yang ditemukan dalam pembuatan VCO ini, yang pertama itu segi bahannya biasanya kelapa yang kurang tua atau kurang bagus. Yang kedua, alatnya, dari alat kurang steril atau kurang bersih. Dan yang ketiga, cuaca yang tidak mendukung atau cuaca terlalu dingin. Nah, ternyata ada beberapa kendala dalam membuat VCO, yaitu
1. Kelapa yang tidak baik atau tidak tua di pohon. 2. Alat yang digunakan kurang steril. Dan yang terpenting, 3. Suhu atau cuaca terlalu dingin bisa menyebabkan minyak yang dihasilkan sedikit. Halo Gen Ki Hajar, perkenalkan nama saya Nilul Luna Cahaya Kristi. Saya siswa kelas 8 Ki Hajar STEM 2021 dari daerah Bali. Nama saya Nyoman Ajek Abdi Wiguna, kelas 8. Saya Inyoman Andi Subarasi Megantara, kelas 8. Pandemi COVID-19 memang sangat meresahkan. Bagaimana tidak, semua bidang dapat dilumpuhkannya. Salah satunya adalah bidang perekonomian. Sungguh memprihatinkan kondisi saat ini. Bayangkan saja, jika perekonomian melemah, bagaimana manusia bisa bertahan hidup? Kebutuhan manusia yang mendesak membuat manusia panik, terlebih lagi harga jual hasil kebun yang melemah. Contoh harga jual kelapa. Pada kondisi normal, harga jual kelapa relatif mahal karena manfaatnya yang begitu banyak. Contoh seperti vitamin C, serat, protein, kalsium, magnesium, dan masih banyak lagi. Ditambah kelapa rendah kalori dan karbohidrat. Bukan rahasia lagi bila buah kelapa merupakan tanaman yang hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Namun, pada saat pandemi sekarang, banyak kelapa yang tidak terjual dan terbuang begitu saja. Sebagai manusia yang berakal, kita tidak akan termakan dalam kondisi seperti sekarang. Sesulit apapun, manusia dituntut untuk terus berinovasi demi kelangsungan hidupnya. Hasil bumi yang telah diciptakan Tuhan bisa kita olah menjadi sedemikian rupa. Kelapa bisa kita ubah menjadi makanan dan minuman. Kelapa bisa kita olah menjadi minyak. Minyak kelapa selain digunakan untuk minyak goreng, juga bisa digunakan untuk obat. Minyak kelapa yang digunakan untuk obat harus melalui tahap penyulingan terlebih dahulu. Minyak itu sering disebut VCO. Adapun manfaat VCO adalah 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Mengurangi kadar lemak jahat. 3. Mencegah penyakit diabetes. Dan masih banyak manfaat lainnya. Dengan begitu, mari kita manfaatkan buah kelapa yang tidak digunakan untuk menjadi minyak kelapa murni. Adapun 2 cara dalam pembuatan VCO, yaitu cara pemanasan dan fermentasi. Dalam cara pemanasan memiliki kelemahan yaitu minyak yang dihasilkan mudah tengik. Hal itu menyebabkan dikembangkan metode lain untuk menghasilkan minyak yang lebih berkualitas, yaitu dengan cara fermentasi. Untuk hasil yang lebih maksimal dan supaya suhu tetap terjaga, kita bisa membuat fermentor aluminium foil. Dengan begitu, mari kita memanfaatkan buah kelapa tua yang tidak digunakan untuk menjadi minyak kelapa murni. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu kelapa yang sudah diparut 5 butir, vernipan 2 bungkus, dan air hangat 2 liter. Alat yang kita butuhkan ada toples, aluminium foil, kabel, pitingan, cuk, lampu kuning 5 watt, baskom, selang, saringan, kertas saring, corong, kapas, kain kasa, gelas ukur, botol aqua, sendok sayur, botol kosong untuk wadah VCO. Halo Gen Ki Hajar, kali ini kita akan masuk ke tahap pembuatan. Pertama, siapkan kelapa dengan kualitas yang baik, matang, dan segar, lalu parut seperti ini. Langkah kedua, kita akan membuat fermentor aluminium foil. Pertama-tama kita akan melubangi tutup toples dengan bor. Langkah kedua, kita akan menginstalasi kabel. Masukkan kabel ke dalam lubang yang sudah dibuat tadi. Lalu rem pitingan dengan tutup toples. Sambil menunggu remnya kering, kita bungkus toples dengan aluminium foil. Lalu kita tutup toples dengan tutup toples yang sudah diisi lampu. Langkah ketiga, kita campurkan parutan kelapa dengan air hangat. Lalu dikemas sampai santannya keluar. Lalu kita akan saring santan yang sudah keluar. Ulangi tahap ini hingga 3 kali. Kemudian tuang santan ke toples. Tutup toples dan diamkan selama 1 atau 2 jam hingga terbagi menjadi 2 lapisan. Setelah didiamkan 2 jam,
terlihat ada dua lapisan, yaitu air dan santan. Tahap sekarang kita akan memisahkan air dengan santan dengan cara menyedot menggunakan selang. Setelah santan dipisahkan dengan air, sekarang kita akan mencampurkan santan dengan vermipan yang dilarutkan dengan air hangat. Setelah dilarutkan, kita masukkan ke dalam santan. Lalu kita aduk sampai merata. Setelah itu, kita masukkan santan ke dalam fermentor. Tutup rapat, kemudian diamkan selama 24 jam di dalam ruangan yang bersuhu kurang lebih 45 derajat, sampai membuat 3 lapisan. Tujuan fermentor yaitu agar suhu minyak tetap terjaga, yaitu kurang lebih 45 derajat, dan supaya cahaya tidak masuk dilapisi dengan aluminium foil. Setelah 24 jam, proses ini akan menghasilkan 3 lapisan, yaitu air, minyak, dan protein. Sekarang mari kita pisahkan airnya terlebih dahulu menggunakan selang. Setelah kita pisahkan air dengan minyak, sekarang kita akan pisahkan minyak dengan protein. Pertama, kita sendok proteinnya. Lalu kita saring menggunakan kain kasa dan kapas. Agar lebih maksimal, ini penyaringan yang kedua. Setelah penyaringan kedua, kita akan saring lagi menggunakan kertas saring. Mari kita lihat hasilnya. Kelapa yang tadinya hampir terbuang begitu saja, kini terolah menjadi VCO. VCO memiliki sejuta manfaat, yaitu meningkatkan kesehatan jantung, dan juga melindungi kulit rambut dan mencegah diabetes. Mari kita coba! Enak! Sahabat edukasi, kalau di tempat kalian terdapat banyak kelapa yang tidak digunakan, kalian bisa membuat VCO ini. Dan supaya suhu minyak tetap terjaga, kalian bisa membuat fermentor aluminium foil ini. Dengan adanya fermentor aluminium oil, memudahkan pekerjaan kita yang dulunya memerlukan waktu fermentasi lama, sekarang bisa memerlukan waktu fermentasi yang lebih singkat. Dengan rangkaian listrik dan juga aluminium foil, itu mempercepat fermentasi. Jadi, proses pembuatan VCO ini akan menghasilkan minyak yang berbau wangi dan tidak tengik. Kita memanfaatkan mikroorganisme yang mampu memfermentasi gula dalam santan menjadi asam yang dapat membuat protein menjadi terdenaturasi yang menghasilkan minyak yang murni. Sekian penjelasan kita mengenai fermentasi buah kelapa sejuta manfaat dengan fermentor aluminium foil agar suhu tetap terjaga. Gen Ki Hajar pasti bisa.